Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Dogecoin, teman-teman. Ini ada sebuah berita yang cukup menghebohkan, terutama di kalangan Doge Army. Ini berita baru diposting beberapa menit yang lalu dari AMB Crypto, bahwa Bitwise Asset Management telah mengambil langkah besar dalam upayanya meluncurkan Exchange Trade Fund atau ETF Dogecoin dengan mengajukan dokumen 19B4 melalui New York Stock Exchange (ARKA) kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, teman-teman. Jadi jika disetujui, ETF ini akan membuka pintu bagi investor institusi maupun retail untuk mendapatkan akses yang diatur secara ketat ke salah satu meme coin paling populer di dunia kripto, teman-teman. Kemudian untuk Coinbase Custody akan bertindak sebagai penyimpan aset, sementara BNY Mellon akan mengelola administrasi, pencatatan, serta manajemen uang tunai, teman-teman. Jadi meskipun peluang persetujuan ETF Dogecoin ini mengalami peningkatan hingga mencapai 66% berdasarkan data dari Polymarket, namun harga dari Doge itu justru dikabarkan mengalami penurunan sebesar 11,69%, teman-teman. Jadi ini kita lihat harga Doge turun sampai 11%. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah ETF ini benar-benar akan memberikan manfaat nyata bagi para investor, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pengajuan dokumen yang dilakukan oleh Bitwise kepada SEC, jadi ETF ini akan menggunakan model pembuatan dan penebusan berbasis uang tunai, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa artinya investor tidak akan langsung membeli atau menjual Dogecoin, melainkan berinvestasi dalam saham ETF yang nilainya terkait dengan harga pasar dari Doge. Jadi nilai aktiva bersih dari ETF ini akan ditentukan setiap hari menggunakan CF Dogecoin Dollar Settlement Price, teman-teman. Jadi sebuah indeks harga yang dirancang untuk mencerminkan nilai pasar Dogecoin secara akurat, teman-teman. Kemudian faktor lain yang menarik adalah bahwa pengajuan ini datang setelah Bitwise sebelumnya mengajukan formulir S1 pada bulan Januari lalu. Jadi langkah ini menunjukkan minat institusional yang terus berkembang terhadap Dogecoin dan potensinya untuk masuk ke dalam ekosistem investasi yang diatur, teman-teman. Jadi kalau jika disetujui, ETF ini akan menjadi salah satu ETF meme coin pertama yang terdaftar di Amerika Serikat, dan ini akan membuka jalan bagi investor tradisional untuk berpartisipasi dalam pasar kripto tanpa harus menghadapi resiko teknis seperti penyimpanan kunci pribadi, teman-teman. Kemudian di sini kita lihat persaingan juga mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi Bitwise ini bukan satu-satunya pemain dalam perlombaan untuk meluncurkan ETF Dogecoin. Jadi perusahaan manajemen aset lainnya seperti Grayscale dan Rexshare itu juga telah mengajukan proposal serupa kepada SEC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam tulisan ini bahwa Grayscale itu nampaknya akan menjadi pesaing utama karena SEC telah secara resmi mengakui pengajuannya, teman-teman. Jadi pengakuan ini biasanya dianggap sebagai indikator positif dalam proses persetujuan. Oke teman-teman, dengan adanya persaingan para
institusi untuk mengajukan Bitcoin ETF. Mohon maaf, Dogecoin ETF maksud saya. Jadi di tengah persaingan para perusahaan besar untuk mengajukan Dogecoin ETF, kita akan melihat pergerakan harga Doge pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk kapitalisasi market Dogecoin hari ini ada di peringkat ke-9 dari 10.791 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap. Ini untuk Dogecoin menempati peringkat ke-9, teman-teman. Jadi diperdagangkan di angka 0,1975 US dollar. Kemudian kalau kita melihat market kapitalnya itu ada di angka 29,27 miliar US dollar. Untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi yang cukup dalam 33%, ada di angka 1,97 miliar US dollar, teman-teman. Maksimal supply untuk Dogecoin tidak terbatas, namun total supply dan sirkulasi supply yang beredar itu ada di angka 148,29 miliar Dogecoin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat harga all time high 4 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2021, itu Dogecoin sempat menembus harga 0,7376 US dollar, teman-teman. Jadi sempat menembus harga 0,7376. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH, berarti hari ini sedang koreksi minus 73%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Dogecoin pada hari ini? Nah, seperti biasa, saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya sampaikan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Dogecoin atau penjualan Dogecoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita mau melihat di time frame hari menggunakan indikator Fibonacci retracement, maka kita melihat bahwa Doge hari ini ada di area golden ratio dari Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka menurut pendapat saya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Tapi sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman untuk selalu menjadi diri sendiri dalam dunia kripto, selalu lakukan dior dan investigasi secara mandiri tanpa harus bergantung pada pendapat orang lain. Jadi apapun yang Anda tonton di YouTube maupun baca di sosmed, itu anggap saja sebagai literasi tambahan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.